Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin jawab pertanyaan pemirsa ya. Komen tapi sayangnya komennya nggak bisa dijawab ya. Penulis bisa lihat komennya tapi begitu lari ke videonya nggak kelihatan. Kemana ya larinya ya? Penulis kok heran ya. Kok bisa nggak keluar? Nggak ke moderasi karena ya moderasinya juga cuma kalau yang ada kata-kata. Seandainya masuk moderasi pun mestinya penulis bisa lihat, tapi ini penulis nggak lihat ya. Intinya si pembaca ini protes soal videonya penulis ya. Videonya penulis yang bahas itu loh, Honda PCX 160 soal dynonya. Terus katanya sudah lihat banyak videonya, terus bilang penulis ini pakai asumsi. Nah, yang nggak pas itu adalah pembaca ini postingnya di video PCX 160 dan dynonya. Karena perasaan di video itu penulis apa ya? Kayaknya nggak pakai asumsi ya. Nggak pakai asumsi. Yang penulis nggak kasih contoh itu cuma video dyno PCX nya orang lain kalau nggak salah ya. Cuma itu kayaknya yang penulis nggak kasih contoh. Jadi dyno PCX 100 PCX dyno Aerox sama Nmax ya. Karena dyno Aerox dan Nmax itu yang nggak modif, seringnya itu grafiknya malah makin lama makin menurun. Ya bisa aja sih yang di dyno DTDR itu enggak standar. Terus apa namanya, dari sisi tenaga, soal tenaga puncak tinggi terus tenaga lain nggak tinggi itu kan sudah fakta ya. Dari danunya nunjukkan begitu. Iya sayangnya ya, belum ada dyno lain jadi nggak bisa ngomong banyak. Terus soal angka dyno yang besar, kan ya dynonya masih cuma satu. Orang nggak bisa ngomong itu dynonya termasuk yang tinggi atau yang rendah. Penulis juga sudah kasih contoh dyno itu, dynonya yang lain-lain ya. Wah ngeri, nekat banget itu orangnya yang depan. Jadi dynonya apa, contohnya ada itu ya, Bison spesifikasi pabrik itu angkanya bisa 13,5, tapi ada yang dyno bisa dapat angka 13,9. Padahal on wheel ya, on wheel. Nah, dyno seperti ini kan kadang pakai rumus ya. Jadi bukan angka realnya diperlihatkan, tapi angka perkiraannya. Bukti dari perkiraan ini karena yang dynonya DTDR itu sebenarnya ada juga angka yang disebut dyno on crank. Kalau lihat videonya siapa sih, ADK Reality atau gimana itu penulis lupa. Itu dilihatkan bahwa ada angka dyno on crank. Nah kali ini kita mau coba lihat on cranknya kayak apa sih. Nah seperti apa kita ikutin guys, jangan di skip. On crank run one.
berapa 19 HP 19,1 dan 19,2. Wah, gede banget itu, nggak masuk akal ya, karena ya apa, dari mesin pabrikan aja loh on crank nggak ada yang segitu. Nah, mungkin yang mendengar on crank itu dipikir diukur on crank beneran, ternyata tidak. Itu cuma ganti rumus toh. Ternyata itu juga sama angka apa namanya, simulated loh, apa sih jenenge, perkiraan lah. Jadi ya ternyata di dyno TDR itu bisa dipakai untuk memperkirakan kira-kira kalau hasil dyno aslinya begini, on cranknya berapa. Nah itu sepertinya yang dijadikan contoh. Jadi yang ngomong gini adalah orang yang berada di tempat ujinya sendiri. Yang ngomong gini Broko Biogas, komentar di kupasmotor.wordpress.com, nanti tak sertakan screenshotnya. Jadi ya, dyno on crank yang dilakukan di TDR itu yang disebut ya, yang dimention di ADK Reality itu hanyalah permainan angka saja. Makanya penulis sempat heran kenapa kok dyno on crank bisa ngeplek sama persis sama dengan dyno on wheel. Oh ternyata itu dyno on wheel yang pakai rumus-rumus entah kayak gimana, sehingga yang ditampilkan itu seakan-akan dyno on crank itu. Jadi nggak di on crank beneran, nggak di apa namanya, nggak di poros CVT beneran, enggak. Jadi cuma software. Iya sebenarnya sih penulis pengen jawab yang satu lagi juga ya, kok jadi bahas soal dynonya ya. Ya wes lah, bahas soal dyno aja. Ya ajar ya, penulis juga sebutkan di apa, mungkin di video sebelumnya juga sudah menyebutkan bahwa dyno itu beda operator, beda orang, itu bisa beda hasilnya. Ya di video penulis sebelumnya penulis tunjukkan perbedaan dyno dari mesinnya sama, dinometer sama, ngeplek persis, nggak beda. Sama persis, mesinnya dinometer, belinya juga sama kayaknya. Nah tapi bisa beda jauh, yang di ultra speed itu angkanya kecil banget, yang di apa, plug and play performance bisa gede. Nah, atau kebalik ya, terus penulis lupa. Yang jelas angkanya bisa beda ekstrim lah. Jadi dyno itu secara garis besar ada dua. Dyno yang untuk apa namanya, untuk uh, untuk gaspol tok, namanya dyno apa namanya, dyno apa sih,
lupa lah, pokoknya yang satunya namanya dyno eddy current, EDDY current. Maksudnya eddy current itu apa? Eddy current itu ada hambatan yang terjadi karena ada pergerakan medan listrik. Dia prinsip kerjanya adalah tekanan. Jadi kalau yang diukur pada pakai drum, dyno pakai drum, itu yang diukur adalah seberapa cepat ban itu bisa muter drumnya. Jadi dyno itu intinya adalah muter drum. Itu yang dyno tipe pertama ya, yang banyak dipakai. Jadi tipe intinya adalah muter drum. Drumnya diputar dengan roda. Ya, bagaimana caranya motor ini bisa membuat drum laju ke kecepatan tertentu. Tenaga diukur dari seberapa cepat drum ini bisa diputar. Jadi drum ini ada hambatannya kan, ada masanya, ada beratnya. Nah, dari penghitungnya tinggal lihat seberapa cepat, seberapa percepatan itu ngomongnya ya benar. Jadi akselerasinya seberapa cepat lah ketika dijalankan. Nah, di dyno ini keunggulannya adalah dia bisa ngukur tenaga dengan cara sederhana. Nggak usah pakai macam-macam, langsung dilihat ukuran perputarannya berapa. Makin cepat akselerasinya ya situ makin besar tenaganya. Jadi kalau muternya cepat ya tenaganya gede. Kalau muternya lama-lama ya tenaganya kurang. Nggak butuh macam-macam. Wes tinggal motornya taruh situ jedek, diikat macam-macam sing rapet, digaspol. Wes itu dok, titik. Wes nggak butuh macam-macam lah, wes. Sudah cukup itu. Sederhana, tapi ya gitu. Karena modelnya kayak gitu, dia cuma bisa ngukur akselerasi kalau gaspol toh. Jadi kalau nggak gaspol, gas timik-timik gitu, gas separuh, gas seperempat itu dia nggak bisa ngukur. Dia nggak bisa ngukur seberapa tenaga kalau gasnya nggak pol. Ya nggak ideal juga kalau yang butuhnya setel motor untuk harian ya. Soalnya harian itu kan banyaknya ngegas separuh, ngegas seperempat, ngegas seperlapan. Itu penting. Dan dyno yang pakai drum gini nggak bisa menunjukkan. Yang bisa menunjukkan itu adalah dyno kalau pakai eddy current. Penulis lupa yang eddy current itu siapa aja ya. Penulis pernah kumpulkan datanya tapi lupa. Jadi kalau mesin eddy current ini, dyno yang pakai eddy current ini, dia bisa ngukur tenaganya ketika gas timik-timik, ketika gas kecil, gas tengah, atau gas seperlapan, atau gas 3/4. Terus pokoknya bisa diukur, dia bisa ngukur. Dia bisa ngukur tenaganya.
Nah, dengan apa namanya, dengan eddy current ini nggak pakai drum ya yang diputar. Tenaga itu diukur dengan seberapa apa ya, seberapa besar tekanan yang diberikan kepada patokan yang ada di depannya. Jadi dyno ini dilakukan dengan mengukur tekanan pada patokan yang ada di depannya. Jadi ban itu dipasang di patokan yang akan di apa namanya, yang ditabrak sama roda depan. Jadi drumnya ini fungsinya menghambat gerakan ban. Hambatannya diketahui jelas berapa, dan daya dorongnya ke bagian yang ketekan ini juga diukur. Nah itu, nah karena apa, modelnya bukan ngukur dari apa kayak drum gitu kan. Drum itu gampang ya ngukurnya, dia cuma apa, tahu diameter drumnya, tahu berat drumnya, kalau akselerasi butuh tenaga berapa. Nah kalau yang eddy current ini enggak. Kalau dari eddy current ini banyak yang harus diukur. Kalau nggak salah berat badan yang apa, yang ngukur juga harus dimasukkan. Terus berat motor ya jelas mas harus dimasukkan. Terus diameter rodanya pun harus dimasukkan. Diameter roda ya, bukan diameter pelek. Jadi kalau bannya nggak standar ya beda lagi ngukurnya. Diameter ban kan berubah sesuai dengan ya tipe bannya. Kalau 110 apa, ukuran ban ini contohnya piro? 130, 70, R13 kayak gitu kira-kira ya. Nulis lupa. Atau 90 R14 kayak gitulah. Nah, kalau nggak tepat angka yang dimasukkan ini, dataannya nggak akurat. Tapi kalau butuhnya cuma untuk tuning macam-macam nggak penting angkanya apa, nggak sesuai. Yang penting bisa tahu perubahannya. Wes, jadi dyno eddy current itu butuh operatornya memasukkan informasi lebih banyak. Soalnya kalau nggak gitu outputnya salah. Kalau sudah pas ya pas. Nah, jadi masing-masing dyno ada keunggulan masing-masing. Kalau butuhnya cuma untuk gaspol yang model drum aja cukup. Kalau butuhnya sambil apa, gas kecil, gas tengah, macam-macam, nah itu beda lagi. Itu harus pakai yang eddy current. Bengkel tuning yang tuningnya untuk harian, untuk gas kecil juga, itu butuh yang harusnya butuh yang eddy current. Tapi kalau misalnya butuh cuma untuk drag, untuk race gitu ya, nggak butuh. Butuhnya ya cuma yang apa, wis pakai drum itu aja cukup. Terus punya mesin dyno itu nggak gampang ya, ada namanya perawatan. Soalnya kan ya mesin ya berdasarkan presisi. Kalau nggak dirawat ya bisa melengsek. Misalnya pelumasannya nggak bagus, akhirnya kehambat. Ya akhirnya kan performa keukur salah semua.
Ya biasanya ada yang namanya perawatan dan kalibrasi. Jadi kalau mesin dyno sudah berumur, ya harus dikalibrasi juga. Nah, biasanya ya cukup mahal juga, baik perawatannya maupun kalibrasinya. Penulis nggak tahu biayanya berapa ya. Tapi penulis pernah tahu harganya mesin dyno berapa, 16 juta ya. Entah ya itu bagus atau enggak. Nanti dah. Sekarang ini mesin dyno pun bisa beli dari Tokopedia atau toko online lainnya ya. Nanti penulis lihat gimana sih. Sekarang mesin dyno ada yang buatan lokal juga sih. BRT itu udah buat, banyak ya, yang banyak juga yang komen soal mesin dyno BRT disebut yang sip yang apa gitu, penulis nggak tahu lah. Tapi yang jelas yang penulis tahu itu ya standarnya cuma dua itu tok. Yang satu pakai drum, yang satu pakai eddy current. Yang pakai eddy current itu bisa untuk dyno yang apa, gasnya nggak gaspol. Kalau yang pakai drum ya realistis saja lah. Kalau di gas separuh apa ya, akselerasi bisa kelihatan. Sementara itu kalau apa, yang eddy current bisa dibuat kayak direm. Jadi drumnya ngerem sehingga ngegasnya itu nggak gaspol tapi gas separuh ya. Tapi dari keadaan direm. Gitu loh. Nah itu dari sisi mesin. Nah kalau yang lain-lain wis, ya namanya mesin ya, standarisasi itu susah. Nulis nggak nemu apa mesin dyno itu ada standarnya atau enggak. Kan jelas kalau beda yang buat, angkanya ya pasti beda. Kalau pengen akurat gimana ngukurnya ya. Nulis nggak tahu apa ada standar untuk dyno gitu ya. Motor ini itu di dyno di segini gitu. Nggak tahu apa ada standarnya. Gimana juga menerapkan standarnya itu. Kan mesin motor beda-beda. Itu bikin standar kan berarti motornya harus sama persis. Padahal melakukan dyno itu sulit ya. Kondisi bisa berubah setiap waktu. Jadi ya banyak kan ya hal yang bisa mempengaruhi hasil uji dyno. Dari suhu ruangan, dari kelembaban, dari ya apa mesinnya ini kena angin atau enggak. Terus ya mesinnya ini masih baru dipanasi apa sudah panas. Jadi kalau mesin dalam kondisi dingin digeber gitu, itu nggak akurat. Mesin harus dipanasi dulu lah, panasi beberapa menit gitu baru valid dynonya. Ya kondisinya kan harus dalam kondisi mesin panas. Itu juga belum mewakili situasi nyata ya kan, karena bisa jadi suhu di jalan itu jauh lebih panas daripada suhu di mesin dyno. Jadi bahas mesin dyno ya wis lah. Ya penulis nggak paham ya mengapa apa pemirsa ini sampai nganggep sampai nganggep penulis melakukan asumsi. Terus terang penulis nggak ngerti di mana asumsi yang penulis lakukan pada video tersebut. Karena ya ada datanya ya, perbandingan. Dyno itu jangan dianggap standar ya. Terus lagi diprotes soal itu ya, soal
penulis menjelek-jelekan web atau YouTuber atau poster atau apapun. Terserah dibilang menjelek-jelekan, yang jelas tujuan penulis adalah menjelaskan berdasarkan pengetahuan penulis mana yang benar. Oh, kalau misalnya cacat-cacat produk itu, kalau misalnya terjadi sedikit, ya apa? Ya nggak kita nggak kita anggap semua mengalami itu. Tapi kalau sampai ada, ya tetap ya ada cacat produk, ya penyakitnya emang kayak gitu, dan nggak kita bahas, itu malah kita yang salah. Kita yang salah. Terus dianggap mempertanggungjawabkan besok di akhirat segala macam. Ya gimana loh ya, kalau misalnya penulis merasa yang diomongkan sama website lain, sama YouTuber lain, atau ya gitulah. Kalau bedanya ekstrim ya mau nggak mau harus disebut kan. Contohnya lah, review soal Honda Vario 150. Selama nggak pernah mengendarai sendiri, penulis anggap Vario 150 itu masih nyaman, enak gitu ya. Tapi setelah mengendarai sendiri, aduh, amit-amit, ternyata kayak gitu toh Vario 150 itu. Ya mau gimana lagi kalau nggak protes? Wong dalam kenyataan penulis coba nggak manusiawi kerasnya suspensi. Lalu soal ini Suzuki Next 2. Di review kan disebutkan motornya gak ono ketarane. Iya, ngomongnya gitu loh ya. Walus temenan, gak kroso getarane. Tapi ketika penulis beli ya, pakai, kok getar, tangan sampai kemeng juga, walau nggak separah yang di Honda Beat. Nah, yang di Honda Beat ini juga cerita lain lagi. Penulis pakai pertama kali sampai kantor itu tangan capek semua, sampai lengan, sampai atas juga, capek sekali. Tapi mengapa kok nggak ada yang ngomong gitu? Jadi ini review web ya. Nggak ada yang ngomong gitu. Di YouTube, nggak juga. Nggak ada yang ngomong gitu. Siapa? Vlogger siapa, website siapa yang ngomong kalau naik Honda Beat ESP ya, itu bisa bikin tangan keju semua ketika dipakai jarak berapa, 20 km. Siapa yang pernah ngomong gitu? Kan nggak ada. Wajar loh kalau penulis ngomong protes. Terus lagi NMAX itu kalau soal getaran diomongin. Ada yang ngomong getaran. Nah, soal suspensi tapi dipuji kan NMAX itu. Oh, sudah lebih empuk. Tapi saat penulis pakai, kaget. Duh, kayak gini ya naik NMAX ini. Soalnya penulis yang naiknya ya Honda Beat, Suzuki Next 2, sama Spin. Motor yang suspensinya empuk dan apalagi sudah dimodifikasi. Yang Honda Beat bawaannya kan suspensi amburadul gitu. Suspensi nggak jelas, suspensi ya wis nggak layak pakai lah, tapi dijual juga. Penulis kaget,
waktu pertama kali naik NMAX itu ngerayain itu waktu masih jalan 60 km per jam. Waduh, boyok ya, sakit pinggang. Selain itu soal itu juga, soal olinya. Penulis nggak ngerti kalau misalnya apa NMAX dikasih Yamaha Loop itu ngerusak mesin, nggak ngerti penulis itu. Baru ngerti setelah punya sendiri, bahas, terus cari sengaja soal itu baru nemu. Ya kenapa ya Pak sampai harus begitu? Kalau disebut yang penulis lakukan ini apa ya? Bahwa apa efek buruk ya nanti di akhirat gitu ya. Penulis punya pendapat lain. Kalau ada orang jualan barang cacat, terus penulis ini tahu, oh, orang yang jual gini, orang yang ngasih informasi gini, orang yang cari uangnya berdasarkan informasi yang ia sampaikan. Ya vlogger kan termasuk yang kayak gitu ya, cari uangnya lewat sharing informasi. Walau ada juga yang vlogger atau website yang sharing, pokok sharing, nggak peduli uang dapat atau enggak, ada yang gitu. Nah kalau misalnya yang profesional, vlogger yang apa kerjanya itu cari uang dengan ngevlog, vlogger profesional lah, website profesional lah. Kalau penulis kan amatir ya, websitenya website gratisan, di YouTube-nya masih belum ada uangnya. Nah gitu ya, kalau misalnya ada yang tahu ada cacatnya, ada informasi salah, ada apa, penulis nggak sebutkan, nggak jelaskan, nggak buka. Nah tanggungan hari akhirnya yang berat. Ya wes intinya itu aja lah. Jadi ya intinya ya, hasil dyno itu tunggulah hasil dyno lain. Terus untuk protes-protes website lain justru malah salah kalau membiarkan ada yang salah. Kalau apa penulis merasa yakin yang benar itu beda. Kalau merasa ada beda, merasa ada asumsi, langsung sebut asumsi apa yang salah pada video penulis. Biar jelas, nggak usah, wah terlalu banyak asumsi, buat nggak profesional, kalah sama yang profesional. Nggak usah ngomong gitu, langsung sebutlah apa yang diasumsi. Ya wes begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.